Karena hubungan cintanya berakhir, seorang pria memutuskan membalas dendam kepada keluarga mantan pacarnya, dan dalam satu malam, 6 orang di rumah itu akhirnya kehilangan nyawa. Pada pagi hari di tanggal 7 Juli tahun 2015, sebuah rumah besar di kawasan Minh Hoang Binh Phuoc, Vietnam, mendadak menjadi perhatian warga sekitar setelah keluarga yang tinggal di dalamnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. 6 orang dari keluarga pemilik usaha pengolahan kayu tersebut ditemukan sudah meninggal, sementara seorang anak perempuan berusia sekitar 18 bulan ditemukan masih hidup. Dan tidak butuh waktu lama sampai kasus ini menyebar ke seluruh Vietnam, karena jumlah korbannya serta cara pembunuhannya membuat polisi langsung menganggapnya sebagai salah satu kasus paling serius yang pernah terjadi di wilayah itu. Rumah tersebut sebenarnya bukan tempat yang asing bagi orang-orang di sekitar sana, karena keluarga Le Famy memang dikenal sebagai keluarga berada, dan rumah mereka sekaligus menjadi bagian dari lingkungan usaha pengelolaan kayu milik keluarga. Tapi pagi itu, yang biasanya menjadi tempat berkumpul sebuah keluarga, berubah menjadi TKP pembunuhan, dan dari pemeriksaan awal, polisi mulai menemukan bahwa pelakunya kemungkinan bukan orang yang datang secara acak, melainkan seorang yang sudah mengenal rumah tersebut dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, arah penyelidikan mulai berubah ketika nama Nguyen Hai Duong muncul, karena pria berusia 24 tahun ini ternyata pernah memiliki hubungan dengan salah satu korban, yaitu Le Thi Anh Lim, putri dari pemilik rumah. Yang membuat semuanya semakin mengejutkan, Duong bahkan sempat datang ke rumah keluarga tersebut setelah pembunuhan terjadi, ikut menunjukkan rasa kehilangan, dan bagi orang-orang yang mengenalnya saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa pria yang terlihat sedang berduka tersebut justru diduga sebagai orang yang merencanakan pembantaian tersebut. Jauh sebelum namanya muncul sebagai tersangka, Duong sebenarnya sudah cukup dekat dengan keluarga tersebut, karena dia mengenal Ling ketika keduanya sama-sama belajar di Ho Chi Minh City. Kemudian hubungan mereka berkembang menjadi hubungan asmara, dan Duong diterima dengan cukup baik oleh keluarga Ling. Dia berapa kali datang ke rumah keluarga Le Famy di Minh Hoang, bahkan pernah tinggal di sana, sehingga rumah yang nantinya menjadi lokasi pembunuhan itu bukan tempat asing baginya, karena dia sudah tahu siapa saja yang tinggal di sana, bagaimana kehidupan keluarga tersebut berjalan, dan seperti apa kondisi rumahnya. Hubungan mereka berlangsung cukup lama, tapi masuki awal tahun 2015, semuanya mulai berubah setelah keluarga Lin tidak lagi menyetujui hubungan tersebut, dan akhirnya Duong dan Lin berpisah. Dari sinilah masalah mulai berkembang, karena Duong tidak menerima perpisahan itu dengan baik, dan kemudian menyimpan kemarahan kepada keluarga Ling, terutama kepada ibu Ling yang bernama Nguyen Ly Tianga, yang dianggap ikut menjadi penyebab hubungan mereka berakhir. Dalam proses persidangan, alasan inilah yang kemudian muncul sebagai salah satu dasar mengapa Duong mulai memikirkan cara untuk membalas keluarga mantan pacarnya. Namun, rencana Duong ternyata tidak berhenti pada keinginan untuk melukai satu orang, karena dia mulai berpikir untuk datang ke rumah keluarga tersebut, membunuh mereka, sekaligus mengambil barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Karena sudah pernah berada di rumah itu berkali-kali, dia mengetahui kondisi rumah dan kemudian mulai menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk pisau, senjata listrik, senjata jenis pistol peluru karet, sarung tangan, masker, dan kartu SIM yang digunakan untuk membantu rencananya. Untuk menjalankan rencana tersebut, Duong pertama-tama mengajak Tran Dinh Thuy, yaitu seorang kenalannya yang kemudian mengetahui bahwa rencana yang dibicarakan Duong bukan sekedar pencurian biasa. Mereka kemudian melakukan pengamatan terhadap rumah keluarga Mi dan menyusun cara supaya bisa masuk tanpa membuat penghuni rumah curiga, termasuk memanfaatkan Zu Mingfi, yaitu sepupu Ling yang juga tinggal bersama keluarga tersebut. Dan pada dini hari tanggal 5 Juli, yaitu 2 hari sebelum pembunuhan sebenarnya terjadi, Duong dan Thuy sudah berangkat menuju rumah itu dengan membawa perlengkapan yang telah disiapkan. Mereka berharap Vi akan membantu membuka jalan masuk, tetapi rencana tersebut gagal karena Vi tidak menjawab telepon maupun pesan, yang akhirnya keduanya pergi tanpa melakukan apapun malam itu. Kegagalan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk berhenti, tapi justru setelah perjalanan tersebut, Thuy mulai merasa takut dan memilih mundur dari rencana pembunuhan.
Dia tidak ikut lagi ketika Zuong mencari orang lain untuk membantunya. Meskipun sehari kemudian Toai masih membeli sebuah pisau dan menyerahkannya kepada Zuong, yang berarti rencana tersebut sebenarnya belum benar-benar berhenti. Setelah Toai mundur, Zuong kemudian mengajak Fu Wanxian, tetapi kali ini dia tidak mengatakan rencana sebenarnya. Zuong bercerita bahwa dirinya mempunyai masalah uang dengan keluarga Mi dan ingin datang untuk mengambil kembali sekitar 900 juta dong. Lalu dia menjanjikan Tien bagian dari uang tersebut apabila mau ikut, sehingga Tien akhirnya bersedia tanpa mengetahui bahwa tujuan sebenarnya adalah masuk ke rumah itu dan membunuh para penghuninya. Pada malam hari di tanggal 6 Juli, keduanya kembali menuju rumah keluarga Mi. Dan kali ini rencana mereka berjalan seperti yang diharapkan, karena mereka berhasil masuk ke dalam rumah pada dini hari tanggal 7 Juli. Setelah berada di dalam, mereka mulai menguasai orang-orang yang ada di rumah tersebut. Dan dari sinilah kejadian yang sebelumnya hanya ada di kepala Zuong berubah menjadi pembantaian yang berlangsung dalam waktu singkat. Orang pertama yang mereka hadapi adalah V, yang sebelumnya justru dimanfaatkan untuk membantu mereka masuk ke dalam rumah. Setelah V berhasil dikuasai, Zuong dan Tien bergerak ke bagian rumah lainnya. Kemudian satu demi satu anggota keluarga yang berada di sana ikut menjadi sasaran, termasuk Ling, kedua orang tuanya, adiknya, dan dua kerabat keluarga yang saat itu juga berada di rumah. 6 orang akhirnya meninggal dalam kejadian tersebut, yaitu Le Vami, istrinya Ngien Le Tianga, Ling, putra mereka Le Kuangan, serta dua kerabat keluarga termasuk Zumi V. Sementara itu anak bungsu keluarga yang masih berusia sekitar 18 bulan yang dikenal dengan nama Nah tetap hidup dan menjadi satu-satunya anggota keluarga di rumah itu yang selamat dari pembantaian. Ada satu bagian dari kejadian ini yang kemudian menjadi perhatian besar dalam persidangan, karena setelah 6 orang dibunuh, Zuong tidak ikut menghabisi Nah. Dalam keterangannya, dia mengatakan bahwa ketika melihat anak kecil itu menangis, dia justru menggendong dan menenangkannya, lalu meninggalkan Nah dalam keadaan hidup sebelum dirinya dan Tien pergi dari rumah tersebut. Setelah memastikan rencana mereka selesai, keduanya mulai mengambil barang dari rumah tersebut dan kemudian melarikan diri menuju Ho Chi Minh City. Mereka membawa uang tunai, beberapa telepon genggam, iPad, laptop, dan barang lainnya. Tetapi jumlah keseluruhannya ternyata tidak sebesar yang mungkin dibayangkan, karena nilai barang yang kemudian dihitung dalam perkara tersebut berada di kisaran 50 juta dong. Pagi itu, polisi langsung bergerak untuk mencari tahu siapa yang bisa masuk ke rumah tersebut tanpa membuat penghuni curiga. Dan karena tidak ada tanda bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang yang benar-benar asing bagi keluarga, penyelidikan mulai diarahkan kepada orang-orang yang pernah mempunyai hubungan dengan para korban. Di antara banyak nama yang diperiksa, Zuong akhirnya muncul sebagai salah satu orang yang menarik perhatian, terutama karena dia pernah berpacaran dengan Ling dan sudah sangat mengenal rumah keluarga tersebut, yang membuat penyelidikan semakin rumit. Zuong justru masih berada di sekitar keluarga korban setelah kejadian di tanggal 8 Juli. Dia bahkan datang ke rumah duka dan menunjukkan kesedihan atas kematian Ling serta keluarganya, sehingga orang-orang yang berada di sana tidak langsung mencurigainya. Sementara polisi pada saat yang sama terus mengumpulkan bukti dan mencocokkan keterangan dari berbagai orang yang berada di sekitar keluarga tersebut. Polisi kemudian memperluas penyelidikan dan memeriksa lebih dari 100 orang dari berbagai kelompok yang dianggap mungkin berkaitan dengan kasus tersebut. Namun setelah bukti-bukti mulai mengarah kepada Zuong, penyelidikan berubah menjadi pengejaran, dan pada tanggal 10 Juli tahun 2015, yaitu 4 hari setelah pembunuhan, Zuong akhirnya ditangkap di Binh Phuoc, sementara Tien ditangkap pada hari yang sama di wilayah Hoc Mon, Ho Chi Minh City. Dalam pemeriksaan, Zuong akhirnya mengakui keterlibatannya dan menyebut Tien sebagai orang yang membantunya. Dari keterangannya pula, polisi kemudian mengetahui bahwa beberapa hari sebelum pembunuhan, dia sebenarnya sudah mencoba melakukan aksi bersama Toai, sehingga penyidik kembali membuka bagian awal rencana tersebut dan akhirnya menangkap Toai pada bulan Agustus di tahun yang sama untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Sebulan setelah penangkapan, polisi membawa Zuong dan Tien kembali ke rumah keluarga Mi untuk melakukan rekonstruksi. Di tempat yang sama dengan lokasi pembunuhan, keduanya diminta memperagakan bagaimana mereka datang,
bagaimana mereka masuk ke rumah, dan bagaimana kejadian berlangsung pada dini hari di tanggal 7 Juli, sementara polisi mengawasi setiap gerakan untuk mencocokkannya dengan bukti serta keterangan yang sudah dikumpulkan selama penyelidikan. Dari rekonstruksi dan pemeriksaan tersebut, penyidik semakin perkuat pembagian peran di antara ketiganya. Zuong dianggap sebagai orang yang merencanakan pembunuhan, Tien menjadi orang yang ikut membantu secara langsung ketika aksi dilakukan, sedangkan Choi tidak ikut dalam pembunuhan terakhir, tetapi tetap dianggap mempunyai peran karena sebelumnya sudah mengetahui rencana, ikut dalam percobaan pertama, dan memberikan pisau yang kemudian digunakan dalam aksi tersebut. Perkara itu kemudian masuk ke pengadilan pada bulan Desember tahun 2015, dan selama persidangan terungkap bahwa kasus ini bukan hanya dipandang sebagai pembunuhan karena sakit hati, tapi juga sebagai tindak pidana perampokan, karena sejak awal Zuong memang membawa rencana untuk mengambil harta benda dari rumah keluarga tersebut. Hakim kemudian menyatakan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur pembunuhan dan perampokan dengan Zuong sebagai pelaku utama dan Tien sebagai orang yang membantu secara aktif. Pada tanggal 17 Desember tahun 2015, persidangan digelar secara terbuka di kawasan pusat pemerintahan Chotang dan dijaga ratusan polisi karena kasus tersebut sudah menarik perhatian masyarakat luas. Setelah persidangan berlangsung sekitar 12 jam, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Zuong dan Tien, sementara Toai dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara karena keterlibatannya dalam rencana tersebut, meskipun dia tidak ikut melakukan pembunuhan pada malam kejadian. Saat vonis dibacakan, Zuong yang sejak awal persidangan lebih banyak menundukkan kepalanya, akhirnya jatuh ketika mendengar dirinya dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan Tien yang masih mengajukan upaya hukum, Zuong tidak mengajukan banding dan kemudian justru meminta agar hukuman tersebut segera dilaksanakan, sehingga sejak saat itu akhir hidup sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu. Di tanggal 17 November di tahun 2017, lebih dari 2 tahun setelah pembunuhan, Zuong dibawa keluar dari ruang tahanannya pada pagi hari untuk menjalani hukuman mati dengan cara disuntik. Dan setelah 3 suntikan diberikan, Zuong dinyatakan meninggal sebelum jenazahnya kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, Tien masih menjalani proses hukum setelah mengajukan permohonan keringanan hukuman, tapi upayanya tidak berhasil dan hukuman matinya tetap dipertahankan. Di tanggal 20 September tahun 2018, sekitar 3 tahun setelah kejadian, Tien akhirnya juga dieksekusi dengan cara disuntik, sedangkan Toai tetap menjalani hukuman 16 tahun penjara. Dan pada akhirnya, sebuah hubungan yang pernah dimulai dengan kedekatan antara 2 anak muda berakhir dengan 6 anggota sebuah keluarga kehilangan nyawa. 1 anak kecil menjadi satu-satunya orang yang selamat di rumah tersebut, sementara 3 pria yang terlibat dalam rencana itu kemudian mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. Yang membuat kasus ini begitu mengerikan bukan cuma jumlah korbannya, tetapi kenyataan bahwa orang yang masuk ke rumah tersebut bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang sebelumnya pernah diterima sebagai bagian dari keluarga itu sendiri.